الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق وصدق، شهادة تنجينا من عذاب الله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي المذبة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini, di awal tahun ini, di bulan Rajab ini, melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa, kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 yang saya usulkan untuk kita mengukir harapan di tahun yang Allah berikan kepada kita, yaitu di tahun ini. Yang pertama tentunya adalah muhasabatun nafs, introspeksi diri, bagaimana self kritik terhadap diri kita. Bagaimana kita melihat tahun-tahun ke belakang diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya baru kembali pas 1 pekan setelah safari dakwah ke Inggris dan mampir ke Doha. Saat di Doha ada seorang syekh yang berkata, ada satu hal yang membuat saya tidak pernah lalai dari waktu sholat, karena yang menentukan waktu pertemuan dan waktu sholat itu adalah yang menciptakan kita. Allah lah yang menentukan zuhur masuknya jam berapa. Allah lah yang menentukan asar masuknya jam berapa. Allah lah yang menentukan 5 kali sholat dalam satu hari. Allah yang menentukan waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan olehnya, kita bahkan diberikan segalanya olehnya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan jam-jam tersebut adalah waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan lalai berjumpa dengan Sang Pencipta? Hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah mengingatkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik kelaslah kalian dari yang tadinya sekedar beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah setiap jiwa melihat masa lalu untuk melanjutkan masa yang akan datang, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Dalam sebuah riwayat dikatakan, la yakunul abdu taqiyan
hatta yakunu asyaddu muhasabatan minasyarikis sahihi li nafsi. Kata Maimun bin Mihran, beliau mengatakan seorang yang beriman nggak akan nyampe kepada derajat orang yang bertakwa sampai dia begitu ketat melakukan introspeksi diri sebagaimana dua orang rekan bisnis yang ingin membagi keuntungan dan salah satunya adalah partner yang sangat pelit. Bisa dibayangkan kalau di akhir tahun ada dua orang yang kongsi bisnis dan mereka sama-sama ingin pembagian secara adil, maka pasti akan secara detail keuntungan ini berapa, ini berapa, ini berapa, dibagi dua berapa. Mestinya kita terhadap diri kita lebih detail melihat bagaimanakah amal-amal kita di tahun yang sebelumnya. Yang kedua saya mengusulkan selain introspeksi diri adalah bagaimana kita memperbaharui niat. Saya belajar tentang niat ketika belajar di Timur Tengah. Kita belajar berusaha mendapatkan nilai yang baik. Niatan kita diantaranya adalah agar orang tua di kampung berbahagia. Tapi ada seorang kawan yang membukakan mata kita semuanya. Mengambil jurusan yang dikatakan cukup angker, yaitu syariah wal qanun, jurusan fikih plus dengan hukum positif. S1 jurusan yang lain di Timur Tengah 4 tahun, khusus untuk jurusan itu 5 tahun. Selain ada kewajiban hafalan Quran, pemahaman tentang perbedaan pandangan dan mazhab fikih juga diwajibkan untuk menghafal pasal-pasal dalam hukum positif. Tapi yang menarik adalah dari satu semester ke semester berikutnya nilainya adalah nilai yang terbaik. Bukan saja di kalangan mahasiswa Asia Tenggara, bahkan lebih baik daripada orang Arab itu sendiri. Dalam salah satu kesempatan ketika syukuran, saya hadir dan saya bertanya kepada beliau, "Mas, sampean ini kok bisa ketika satu semester ke semester berikutnya dengan bobot kuliah yang luar biasa, bagaimana hafalan daripada pasal-pasal yang tidak boleh dengan maknanya, harus letterlock seperti itu, tapi Mas mendapatkan nilai yang terbaik, bahkan lebih baik dari orang Arab." Beliau terdiam sejenak, kemudian beliau mengatakan begini, "Aku ini belajar sungguh-sungguh. Aku berusaha untuk yang terbaik melakukan dalam ujian, bukan saja untuk membahagiakan orang tua di kampung." Kita cukup terdiam, terhenyak, terkejut. Beliau kemudian melanjutkan, "Tapi aku belajar sungguh-sungguh dengan niatan semoga ilmuku bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya. Sejak aku punya niat seperti itu, aku merasakan yang mendoakan keberhasilan diriku bukan cuma ayah dan ibu di kampung, tapi seluruh kaum muslimin ikut mendoakan kesuksesan saya." Tidak salah kita berjuang, kita bekerja, kita belajar untuk membahagiakan orang tua. Tapi dari situ kita belajar bahwa ada niatan yang lebih berkualitas, ada niatan yang lebih luas lagi, sehingga kemudian mendapatkan doa keberkahan dari kaum muslimin. Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Adhkar, tidak salah seorang manusia untuk meminta dunia. Kita minta bekerja, naik pangkat, dapat hasil yang besar. Tapi kata beliau itu kurang kalau tidak dikaitkan dengan akhirat. Maka dalam kitab Al-Adhkar ada satu seni yang beliau ajarkan. Pada saat kita minta dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitkanlah dengan akhirat. Ya Allah, hamba minta mudah-mudahan tahun ini hamba naik gaji. Untuk apa? Agar semakin besar infak sedekah saya, agar saya bisa memberikan yang halal untuk anak dan istri saya. Mudah-mudahan tahun ini saya bertemu dengan pasangan. Untuk apa? Agar semakin tunduk pandangan saya, agar semakin saya bisa menjaga syahwat saya. Karena ada orang yang Allah tambahkan nikmat padanya, tapi ternyata jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang yang Allah berikan pasangan hidup, tapi ternyata tidak tahan untuk kemudian melepaskan syahwatnya. Jadi yang kedua saya katakan adalah mari kita perbaharui niat kita. Niat kita bekerja, coba untuk kemudian muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bekerja ini, saya beraktivitas ini, saya aktif di masjid, saya ini dan itu
karena Allah Subhanahu wa taala, untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang cukup panjang, "Innallaha katabal hasanati was sayyiat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk. Fa in hamma bihasanah, kalau ada seorang hamba yang punya niat terhadap satu kebaikan, walam ya'malha, tapi enggak sempat untuk melakukan kebaikan tersebut, katabahallahu indahu hasanatan wahidah, tetap Allah akan catat dengan satu kebaikan yang sempurna. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, niat ini akan menentukan perbuatan aktivitas kita berkualitas ataukah tidak. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang Allah kabulkan doa seorang hamba, dan kita berharap waktu itu adalah pada saat ini. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, Muhammad ibn Abdillah, ahlu sidqi wa ahlul wafa. Nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, selagi masih di awal-awal tahun yang Allah berikan pada kita, marilah kita persiapkan harapan-harapan Islami agar catatan-catatan kebaikan ini semakin meningkat ada pada diri kita. Bagaimana kita mengukir harapan-harapan Islami di tahun yang Allah berikan kepada kita ini. Dalam khutbah yang pertama, khatib mengatakan yang pertama adalah introspeksi diri. Yang kedua, khatib mengatakan mari kita perbaharui niat. Yang ketiga, khatib ingin berpesan yaitu fokus kepada memperbanyak ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepadanya jalan kemudahan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita tidak panjang. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, al-umru mahma tala qasur, umur seorang manusia walaupun terlihat panjang tapi tetap dia adalah pendek belaka. Dan ketika berlalu satu hari, berlalu satu minggu, berlalu satu bulan, bahkan satu tahun, berkuranglah daripada ke diri kita. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, yabna Adam, innama anta ayyamun, kullama madha minka yaumun madha minka ba'duk. Wahai anak cucu Adam, kalian tak ubahnya sekumpulan hari. Ketika satu hari berlalu, maka berlalu juga sebagian daripada diri kalian. Maka fokuslah kepada ibadah. Ya. Jangan sampai kemudian kita merasa diri kita masih muda, diri kita masih sehat, dan kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut daripada nyawa kita. Seorang pujangga di Arab, Al-Mutanabbi, mengatakan, kam min sahihin mata qabla saqimin, berapa banyak orang yang sehat wafat lebih dulu dari mereka yang sakit. Berapa banyak orang tua memakamkan jasad anaknya. Karena itu fokuslah bagaimana kita memperbanyak ibadah-ibadah kita. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, selain beliau seorang ahli hadis, beliau juga bagaimana seorang yang gemar beribadah. Orang pendakwah, beliau tidak pernah merasa puas hati kalau ada orang yang baru tinggal dekat rumahnya dan beliau belum berkenalan dengan orang itu. Ditunggunya di masjid.
Jika tidak dijumpai, ditunggunya keluar dari rumahnya untuk berkenalan dan mengajak kepada kebaikan. Hingga sang anak Abdullah bin Ahmad bin Hambal sempat bertanya kepada ayahnya, melihat aktivitas ayahnya yang begitu luar biasa. Beliau mengatakan, ya abati, mata tajidur rahah, wahai ayahanda, kapan kau mendapatkan istirahat? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau tercatat sejarah dengan tinta emas. Imam Ahmad mengatakan, inilah ajidur rahah hatta ihda qadamayya fil jannah. Aku enggak akan merasakan istirahat sampai aku memastikan salah satu dari kakiku telah menapak di surga. Subhanallah. Seorang alim, ya, bukan hanya seorang ahli hadis, bukan hanya ilmu yang beliau kemudian kumpulkan, bukan hanya ilmu yang beliau ajarkan, tapi juga seorang dai dan pendakwah. Beliau juga seorang yang aktif. Dan beliau mengatakan bahwa beliau baru beristirahat ketika satu kakinya menapak di surga. Artinya beliau tidak akan istirahat sampai kemudian wafat menjemput kepada beliau. Yang keempat, untuk mengukir harapan di tahun baru ini, saya mengusulkan fokuslah kepada hijrah spiritual. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, maka apa yang menjadi kebiasaan beliau untuk tahannuts, berdiam diri di Gua Hira, itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah bagaimana secara spiritual kita hijrah bisa kemudian menjaga daripada hijrah-hijrah kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, karena itu dalam ungkapan yang singkat khotib mengatakan, kita enggak cukup sebagai muslim saja, tapi bagaimana harus muslim hati kita, harus muslim perasaan kita, harus muslim mindset kita, bahkan sampai perilaku kita. Tidak sedikit bagaimana orang mengaku muslim tapi cara berfikirnya bagaikan jauh antara bumi dengan langit, antara dia dengan keislaman. Muslim tapi perasaannya tidak bersama dengan kaum muslimin. Muslim tapi perilakunya tidak menunjukkan bagaimana keislaman. Maka untuk mengukir harapan ini, khotib mengajak, mari bukan cuma kemudian fisik ataupun daripada perpindahan tempat yang kita lakukan, tapi bagaimana hijrah spiritual. Rubah mindset kita. Kerja yang tadinya mengejar dunia menjadi seimbang antara akhirat dengan dunia. Menikah yang tadinya hanya sekedar fun, bagaimana kemudian kita menelusuri daripada rasa cinta kita menjadi sebuah ibadah dan keberkahan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pesantren di Garut. Saya ingat ketika turun dari asrama menuju ke ruang mengaji, kiai saya kemudian menunjuk ke arah sawah. Beliau mengatakan, Gus, siapa yang menanam padi pasti akan tumbuh rerumputan. Saya enggak begitu paham. Lantas beliau mengatakan, siapa yang niatnya untuk akhirat, dunia akan ikut dia dapat. Tapi kalau niat hanya dunia, siapa yang akan memberikan akhirat kepada kita? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di penghujung daripada khutbah ini kita tundukkan hati kita, kita tengadahkan tangan kita, kita berharap mudah-mudahan di antara yang hadir ada yang lisannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, kami yang hadir dalam sholat Jumat hari ini seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui segala nikmat yang Kau beri pada kami. Kau masih beri kami kesempatan hidup, Kau masih beri kami nikmat sehat, Kau masih beri kebahagiaan bersama keluarga,
Kau masih lapangkan rizki bagi kami. Ya Allah, kami juga mengaku ya Allah, masih banyak dosa dan khilaf kami. Ampuni mata kami yang terkadang masih berat untuk membaca firman-firman-Mu. Ampuni mata kami yang tidak memandang iba kepada orang-orang yang susah di antara kami. Tidak tersentuh perasaan kami melihat saudara kami di Sumatera. Tidak tersentuh mata kami melihat saudara kami di belahan bumi yang lainnya. Ampuni lisan kami yang terkadang masih berdusta, masih menggunjing. Ampuni lisan kami yang terkadang lupa menyisipkan doa buat ibu dan ayah kami. Padahal mereka dulu tidak pernah melupakan kami. Ampuni tangan kami yang terkadang kurang merasakan kehangatan ukhuwah ketika berjabat tangan. Ampuni tangan kami yang sudah lama tidak mengusap-usap kepala anak yatim. Padahal sangat mungkin keyatiman itu terjadi kepada anak dan cucu kami. Ampuni tangan kami yang terkadang berat berbagi kepada orang-orang miskin. Ya Allah, berikanlah kami badan yang selalu ringan beribadah. Berikanlah kami mata yang selalu rindu membaca Al-Quran. Berikan kami lisan yang selalu basah untuk berzikir. Ampuni dosa-dosa kami di tahun-tahun yang lalu. Berikan kami kemudahan di tahun-tahun yang akan datang untuk menjadi hamba-Mu yang taat. Bimbing kami untuk menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Limpahkanlah kepada kami rizki-Mu yang maha luas, tapi cukup yang halal ya Allah. Jauhkan yang haram sejauh-jauhnya dari kami. Lantas berkahilah rezeki itu dan jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, di hari yang penuh kemuliaan ini, di hari Jumat di bulan Rajab saat kami berkumpul dalam pelaksanaan sholat Jumat, izinkan hamba memohon ampuni dan sayangi ibu dan bapak kami. Maafkan kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang pernah meninggikan suara di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah bermuka masam kepada mereka. Ampuni kami yang pernah membantah kata-kata mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Padahal Nabi-Mu pernah bersabda, siapa yang membuat orang tua menangis, dia telah durhaka kepadanya. Kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka. Lapangkan alam kuburnya. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, beri kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Jaga rumah tangga kami dari orang-orang zalim. Selamatkan rumah tangga kami dari godaan syaitan. Limpahkan kepada keluarga kami sakinah, mawaddah dan rahmah. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jaga akidah dan akhlak anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami para penegak-penegak salat, anak-anak yang gemar membaca Al-Quran, anak-anak yang gemar menghafal Al-Quran, anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Allahumma ya Allah, berkahilah negeri ini, jagalah negeri ini dari orang-orang zalim. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Sumatera. Sampaikan pada mereka, derita mereka adalah derita kami jua, sakit mereka adalah sakit kami jua. Berikanlah ketabahan kepadanya, berikanlah kepulihan kepada mereka semuanya. Gantilah kehilangan harta benda mereka dengan yang lebih baik. Kuatkan iman Islam mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis